Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Tanti Ananta dari Prodi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Kesenjangan sosial adalah suatu keadaan di mana terjadi ketidaksamaan akses untuk memanfaatkan sumber daya yang terjadi di dalam suatu masyarakat. Kesenjangan sosial berarti tidak seimbang atau terjadi jarak di tengah masyarakat. Hal ini disebabkan adanya perbedaan status sosial, ekonomi, maupun budaya. Kesenjangan sosial bila tak segera diatasi dapat menyebabkan 1. Kecemburuan sosial terhadap kelompok lain. 2. Timbulnya kelompok-kelompok dalam masyarakat. 3. Perbedaan tingkat kesejahteraan. 4. Timbulnya kriminalitas, pengangguran, dan kemiskinan yang tinggi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kesenjangan sosial pada masyarakat dari segi ekonomi pasar. Di zaman sekarang ini, banyak sekali pasar modern yang berdiri di tengah masyarakat. Saya mengobservasi dua pasar, yakni yang pertama ada pasar tradisional. Banyak sekali pedagang yang tutup saat saya berkunjung ke pasar. Pasar yang saya kunjungi menjual berbagai macam kebutuhan pokok seperti beras, telur, gula, dan banyak pula saya jumpai pedagang sayuran, daging-dagingan, ikan, ayam, serta camilan seperti sosis, nugget, ada juga ikan kering, bahkan kebutuhan sandang, serta perabotan rumah tangga juga dijual di sana. Keadaan pasar tradisional yang saya kunjungi cukup bersih. Pasar dikelola dengan baik, ruko-ruko tertata dengan rapi, serta pengelolaan sampah sepertinya berjalan cukup baik di sini. Tidak sekumuh pasar tradisional yang dulu, di mana masih banyak sampah berserakan dan selalu becek di setiap tempatnya. Kemudian, saya beralih tempat untuk mengunjungi salah satu pasar modern yang ada di kota saya. Memang benar, keadaan pasar modern jauh lebih bersih, lebih bagus, dan dengan kualitas barang yang lebih baik pula. Yang ada di dalamnya juga sama dengan pasar tradisional. Ada bahan pangan pokok, sayur mayur, serta buah, juga ada daging, ikan, dan camilan ringan lainnya. Di sini, kebersihan dan kualitas terlihat sangat diperhatikan. Para konsumen pun juga sangat nyaman berbelanja di sini. Nah, dari sini mungkin bisa kita simpulkan banyak sekali perbedaan yang menonjol antara kedua pasar ini. Yang pertama, harga. Di pasar tradisional sendiri, harga barang bisa lebih terjangkau dan bisa dilakukan tawar-menawar. Namun, pada pasar modern memiliki harga yang cukup tinggi dan harga tetap karena tidak bisa ditawar. Yang kedua, konsumen. Konsumen dari pasar tradisional sendiri, biasanya para konsumen berpakaian seadanya dan tidak terkesan hedon. Berbeda dengan pasar modern yang konsumennya berpakaian rapi serta terkesan hedon saat berbelanja. Yang ketiga, kualitas. Pasar tradisional memiliki kualitas barang yang baik. Namun, di pasar modern sendiri, kualitas barang jauh lebih baik dari pasar tradisional karena mungkin ada produk ekspor dari luar negeri. Yang keempat, kenyamanan. Pasar tradisional cukup nyaman, namun masih banyak sampah berserakan di mana-mana. Berbeda dengan pasar modern yang memiliki tempat sangat nyaman, bersih, dan juga ber-AC. Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah memang banyak sekali kesenjangan yang terjadi saat saya mengobservasi dua tempat tersebut. Dengan adanya globalisasi yang semakin pesat ini, membuat negara kita mau tidak mau harus mengikuti arus tersebut. Jika tidak, maka negara kita akan tertinggal. Salah satu contoh perkembangan yang ada adalah pasar modern yang sekarang kita sebut sebagai swalayan. Namun, kita sebagai masyarakat Indonesia juga harus mempertahankan kebiasaan lama untuk berbelanja di pasar tradisional sebagai bentuk kesejahteraan UMKM. Semua yang kita lakukan harus seimbang, sesuai dengan kebutuhan dan gaya hidup yang kita pilih.